Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Arif di channel Arifologi. Kali ini saya akan melanjutkan video saya yang sebelumnya yang berjudul Pengetahuan dan Kepentingan bagian 1. Sekarang saya akan membahas tentang Pengetahuan dan Kepentingan Jürgen Habermas yang bagian kedua. Di sini saya akan mengulas lebih jauh hasil dari upaya pembongkaran Habermas terhadap selubung pengetahuan dan kepentingan. Apa saja hasilnya? Silahkan ikuti video saya berikut ini. Hasil penyelidikan Habermas, hasil refleksi diri Habermas atas ilmu pengetahuan yang berkembang sejauh ini. Menurut Habermas, hasilnya adalah bahwa ada 3 macam kepentingan yang berkelindan atau bertaut dengan ilmu pengetahuan yang diklaim sebenarnya sudah netral dan objektif menurut kalangan positivistik. Nah, klaim netral dan klaim objektif kalangan positivistik ini kemudian dibantah oleh Habermas dengan menghadirkan ternyata di dalam ilmu pengetahuan itu terdapat 3 unsur kepentingan berikut ini. Yang pertama, kepentingan teknis. Yang kedua, kepentingan praktis. Dan yang ketiga, yang paling mendasar, yaitu kepentingan emansipatoris. Saya akan menjelaskan secara terperinci apa definisinya, dari mana Habermas mendapatkan inspirasi, dan di ilmu apa 3 kepentingan ini bersemayam. Yang pertama, saya akan membahas tentang definisi dari kepentingan teknis. Secara sederhana, kepentingan teknis ini adalah kepentingan untuk menetapkan kepercayaan. Nah, kepercayaan yang dimaksud Habermas di sini adalah pemapanan suatu kebiasaan. Jadi misalkan di alam ada suatu kebiasaan, kalau jambu dilemparkan jatuh, api, air dipanaskan 100 derajat Celcius menjadi mendidih, dan seterusnya. Ada kebiasaan seperti itu kemudian diteoritisasikan, dimapankan, suatu kebiasaan itu diteoritisasikan untuk mengantisipasi masa depan. Jadi ini kepentingan teknis. Jadi ilmu itu sebenarnya mengandung kepentingan teknis. Kepentingan teknis itu adalah menetapkan kepercayaan. Jadi begini sederhananya. Kalau bunglon itu menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan cara mengubah warna menjadi hijau di tempat yang dominan hijau, menjadi coklat di tempat yang dominan coklat, dan seterusnya. Atau cicak memutuskan ekornya ketika dikejar kucing. Kalau manusia itu menciptakan ilmu pengetahuan untuk menyesuaikan dirinya, menjadikan dirinya eksis di dunia ini. Nah, inilah kepentingan teknis. Jadi kepentingan teknis itu untuk mengantisipasi merekayasa alam. Jadi dengan hadirnya rekayasa alam ini, manusia bisa hidup lebih baik di dunia ini. Dan inilah kepentingan teknis yang secara inheren ada di dalam ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu tidak murni sebagaimana diklaim oleh positivistik. Tidak bebas nilai. Dia punya kepentingan. Kepentingannya apa? Kepentingan teknis. Ini kepentingan yang pertama. Definisinya adalah kepentingan teknis untuk mengantisipasi alam, untuk memanipulasi alam.
Dan tindakan yang dihadirkan dari kepentingan teknis ini menurut Habermas dikasih nama tindakan instrumental. Ini definisi kepentingan teknis. Dari mana Habermas mendapatkan inspirasi untuk membongkar kepentingan teknis ini? Jadi Habermas itu menghadirkan atau membongkar ide kepentingan teknis di dalam ilmu pengetahuan itu terinspirasi dari satu filsuf lain, yaitu Peirce. Peirce di sini yang dikenal punya konsep pragmatisme, dia menghadirkan satu konsep logika penelitian. Dan dari konsep logika penelitian Peirce ini kemudian Habermas terinspirasi untuk memunculkan kepentingan teknis yang diam-diam sebenarnya ada menubuh di dalam ilmu pengetahuan. Dalam logika penelitian Peirce ini, penelitian ilmiah itu seharusnya tidak dapat dilepaskan dari kehidupan konkret sehari-hari. Karena kegiatan ilmiah adalah salah satu kegiatan dari hidup itu sendiri. Jadi kita ketika melakukan kegiatan ilmiah, melakukan penelitian, melakukan teoritisasi ilmu dan seterusnya, itu sebenarnya adalah tindakan kehidupan kita. Jadi dalam pemikirannya Peirce ini kemudian tindakan kita dalam membangun ilmu pengetahuan itu adalah tindakan kehidupan. Karena tindakan kehidupan maka sebenarnya ilmu itu tidak bisa lepas dari kehidupan yang punya kepentingan-kepentingan. Salah satunya adalah kepentingan teknis untuk melakukan tindakan instrumental. Yang kedua adalah yang menginspirasi Habermas ini adalah tindakannya melakukan refleksi diri terhadap ilmu-ilmu alam. Tentang refleksi diri nanti akan lebih jelas ketika membahas tentang kepentingan emansipatoris, karena konsep refleksi diri Habermas ini inspirasinya adalah psikoanalisanya Sigmund Freud. Jadi ini inspirasi Habermas yang menghadirkan kepentingan teknis. Ada logika penelitiannya Peirce, kalau di bukunya Hardiman ini juga disebut sebagai pragmatisme Peirce, dan refleksi diri atas ilmu-ilmu alam. Nah, jadi Habermas itu merefleksikan bahwa ilmu alam itu diam-diam mempunyai tujuan. Tujuannya adalah untuk tadi itu kepentingan teknis. Yang berikutnya, di manakah, di ilmu apa kepentingan teknis ini biasanya bersemayam? Menurut penelitiannya Habermas dengan inspirasi Peirce tadi, ilmu atau kepentingan teknis untuk tindakan instrumental ini ada biasanya di dalam ilmu-ilmu alam atau ilmu-ilmu empiris analitis. Ilmu fisika, ilmu biologi. Ilmu biologi kan itu untuk merekayasa alam. Kepentingan teknisnya untuk merekayasa alam, menghadirkan klasifikasi tumbuhan, klasifikasi hewan dan seterusnya untuk memudahkan kita melakukan kajian terhadap itu dan memunculkan rekayasa alam. Misalkan telur direkayasa ayam itu lebih cepat bertelurnya sehingga bisa memenuhi kebutuhan manusia. Ini kepentingannya kepentingan teknis. Merekayasa tumbuhan di cangkok misalkan. Itu kan hasil dari kepentingan, hasil dari ilmu-ilmu alam. Kepentingannya apa? Teknis, supaya kita bisa lebih cepat panennya kalau cangkok dan seterusnya. Daripada menanam sejak dari biji. Nah ini yang dimaksud kepentingan teknis dan dia biasanya ada di ilmu-ilmu alam. Yang berikutnya, kepentingan praktis. Kepentingan praktis ini adalah kepentingan untuk menjaga relasi rutin manusia dengan sesama manusia, saling paham,
dan intersubjektif. Jadi sederhananya begini. Kalau kepentingan teknis tadi itu adalah kepentingan merekayasa alam, kalau kepentingan praktis ini adalah kepentingan untuk menjaga relasi kita antar sesama manusia itu bisa baik-baik saja. Kalau kepentingan teknis tadi itu instrumental, kalau kepentingan praktis ini adalah komunikatif. Bahasa yang menjadi medianya. Jadi karena kepentingan praktis ini seperti ini. Jadi kita misalkan mengetahui masyarakat, melakukan penelitian kajian terhadap satu masyarakat. Ini kepentingannya apa? Kepentingannya untuk merekayasa sosial supaya tidak terjadi konflik misalkan, supaya demokrasinya berjalan secara baik dan seterusnya. Ini adalah kepentingan praktis, relasi manusia dan karena manusia itu intersubjektif, antar satu sama lain saling berkomunikasi untuk saling paham, dan kepentingan praktis inilah yang ada di ilmu pengetahuan, yang secara inherent ada di dalam ilmu pengetahuan, yang menuntun dia untuk lebih bisa melakukan tindakan komunikatif secara lebih baik. Nah, jadi antara relasi manusia antar sesama itu tidak terganggu. Ini adalah kepentingan praktis. Inspirasi Habermas untuk menemukan adanya kepentingan praktis di dalam ilmu pengetahuan ini, kalau tadi yang kepentingan teknis itu inspirasinya adalah Peirce, kalau kepentingan praktis ini inspirasinya adalah Wilhelm Dilthey. Teori, terutama teori ekspresi pemahaman Dilthey. Jadi menurut Habermas, jadi dia terinspirasi dari Dilthey. Kalau Dilthey itu membedakan antara ilmu pengetahuan alam atau sains, ilmu alam dengan ilmu hermeneutik, ilmu budaya, ilmu-ilmu budaya. Apa yang membedakan antara ilmu budaya dan ilmu alam? Menurut Dilthey, kalau ilmu alam itu antara objek dengan subjek itu ada jarak. Jadi objek dan subjek itu ada jarak. Jadi kalau kita meneliti alam dalam konteks ini di luar manusia tentu saja, seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan atau makhluk mati, itu mereka tidak akan memberikan feedback. Jadi antara subjek dan objek itu terpisah. Dominasi subjek itu kelihatan kalau di dalam ilmu alam. Dan modelnya adalah mimesis, korespondensi ya. Atau sekedar tiruan, meniru saja gitu, mengkonstruksi pemahaman, menyusun teori untuk mengantisipasi peristiwa alamiah atau kepentingan teknis tadi itu. Dan biasanya model penalarannya itu adalah penjelasan, informatif sifatnya kalau ilmu alam. Nah, kalau ilmu sosial atau ilmu budaya katanya Dilthey, itu subjek dan objek itu tidak terpisah, tidak berjarak, satu sama lain sama. Objek sekaligus subjek. Yang diteliti ya manusia juga. Manusia itu bisa memberikan feedback, bisa memberikan respon ketika kita melakukan penelitian atas mereka. Tidak seperti ilmu alam tadi. Nah, wahana membangkitkan secara reproduktif gitu ya. Jadi di sini semacam transposisi pengalaman, bukan mimesis gitu. Transposisi pengalaman. Dan di sini cara berpikirnya atau nalar ilmunya itu adalah nalar pemahaman, bukan informatif. Jadi metodenya kalau informatif itu positivistik ya. Kalau pemahaman hermeneutik. Kalau pemahaman itu metodenya adalah hermeneutik. Di sini menyingkapkan makna atau memahami makna, menemukan makna. Nah,
Dari situ kemudian ini didapat secara intersubjektif. Jadi antar satu dengan yang lainnya itu bisa saling memahami. Bertukar pikiran, objektivitas tidak terjadi tetapi intersubjektivitas. Ini apa ya? Inspirasinya Habermas untuk melihat kepentingan praktis yang ada di dalam ilmu pengetahuan. Inspirasinya adalah Wilhelm Dilthey, terutama metode hermeneutik, metode pemahamannya itu. Yang berikutnya, refleksi diri ilmu budaya, Dilthey. Ini juga yang menginspirasi kepentingan praktis yang dihadirkan oleh Habermas untuk membongkar kepentingan atau pertautan antara ilmu dan kepentingan. Refleksi diri. Nah, refleksi diri nanti lebih jauh akan dibahas di kepentingan emansipatoris. Ini inspirasinya Habermas ini di sini, di Dilthey. Kalau tadi di Peirce, sekarang di Dilthey. Nah, sekarang kita lihat di mana atau ilmu apa yang memuat kepentingan praktis secara inheren di dalam dirinya. Kalau kepentingan teknis tadi itu biasanya termuat dalam ilmu-ilmu alam, kalau kepentingan praktis menurut Habermas dengan inspirasi Dilthey itu ada di ilmu-ilmu sosial atau ilmu-ilmu historis hermeneutis. Jadi kepentingan praktis ini biasanya ada di ilmu-ilmu sosial, sosiologi, sejarah, dan seterusnya. Kalau yang tadi itu kepentingannya untuk kepentingan teknis untuk memanipulasi alam, yang alam itu tidak bisa memberikan feedback. Kalau kepentingan teknis di sini, alam apa yang menjadi subjek kajiannya itu bisa memberikan feedback. Jadi antara subjek dan objek tidak terpisahkan, tidak ada jarak, sehingga yang dilakukan di sini modelnya adalah pemahaman, dan bentuk kepentingan teknis ini adalah tindakan komunikatif. Jadi ilmu-ilmu sosial itu tujuannya untuk memudahkan komunikasi, relasi sosial, merekayasa sosial. Nah, ini kepentingan praktis gitu. Dan biasanya kepentingan praktis ini ada di ilmu-ilmu sosial gitu, atau historis hermeneutis. Yang berikutnya adalah kepentingan emansipatoris. Ini kepentingan yang paling mendasar. Lebih mendasar dari dua hal tadi. Apa itu kepentingan emansipatoris? Kepentingan emansipatoris ini adalah kepentingan untuk membebaskan diri dari kendala alamiah. Kendala alamiah itu apa? Kerja atau kepentingan teknis tadi. Dan kendala interaksi sosial, komunikasi, atau kepentingan praktis tadi. Secara lebih rinci atau secara lebih sederhana, sebenarnya kepentingan emansipatoris ini adalah refleksi atas kesadaran palsu atau ideologi. Jadi, kepentingan emansipatoris ini fungsinya adalah ilmu yang memuat kepentingan emansipatoris ini adalah fungsinya untuk menyadarkan kita dari sebentuk kesadaran palsu yang diciptakan oleh sistem. Jadi ini kepentingan untuk membebaskan diri, emansipasi, melepas perjuangan, melawan ketertindasan. Nah, ini kepentingan emansipatoris. Melawan penindasan, baik itu yang diciptakan dari kendala alam, seperti yang ada di dalam ilmu-ilmu alam, atau yang itu diciptakan penindasan itu yang diciptakan oleh kendala interaksi sosial, represi, penindasan, dan seterusnya. Itu. Nah, jadi kepentingan teknis kepentingan emansipatoris ini ada di praksis. Dia di dua sekaligus menyatukan antara kepentingan praktis dan kepentingan teknis. Lebih mendasar dari keduanya. Ini kepentingan emansipatoris.
Apa inspirasi Habermas untuk menghadirkan kepentingan emansipatoris ini? Ada dua juga yang menginspirasi Habermas untuk menghadirkan atau menemukan kepentingan emansipatoris ini. Apa? Yaitu kritik para filsuf yang sudah disampaikan sebelumnya oleh saya di video yang pertama. Dari Immanuel Kant, Hegel, terutama itu adalah Karl Marx. Perjuangan kelas, kesetaraan. Perjuangan kelas ini merupakan inspirasi Habermas untuk memunculkan kepentingan emansipatoris, adanya kepentingan emansipatoris dalam ilmu pengetahuan. Yang berikutnya selain kritik itu adalah psikoanalisis dari Sigmund Freud, atau yang dikenal dengan refleksi diri. Jadi kalau hermeneutika, ilmu sosial sebagaimana dikatakan oleh Dilthey, itu yang dianalisis bahasa, walaupun beda jarak, beda waktu, beda bahasa, dan seterusnya, tetapi itu ditulis secara normal. Maksudnya itu dijelaskan secara normal. Menulis A ya ditulis dengan huruf A. Menulis kata pintu ya ditulis dengan kata pintu. Seperti itu cara mainnya. Sehingga walaupun sudah terlampau jarak waktu dan jarak tempat, kita masih mungkin untuk memahaminya secara lebih mudah. Tetapi kalau dalam psikoanalisis, orang yang mempunyai masalah, orang yang mengalami delusi, itu menyampaikan B, tetapi sebenarnya maksudnya C. Cuman dia tidak sadar bahwa yang dia katakan itu adalah B. Dia tidak sadar akan hal itu. Jadi dia mengucapkan B, tetapi sebenarnya yang dimaksudkan adalah C. Dan ucapan yang muncul itu adalah B. Maksudnya dia adalah C. Tetapi dia merasa yang dia ucapkan itu adalah C. Ini masalah. Ini delusi. Nah, karena begitu kemudian, jadi apa yang disampaikan itu tidak sebagaimana yang umum diyakini oleh orang lain. Nah, tugas psikoanalis, ya, jadi tugas orang yang melakukan analisis terhadap pasien yang mengalami seperti itu, mengalami delusi, itu tidak semudah membongkar makna di dalam hermeneutika teks yang normal. Di sini butuh upaya untuk penyadaran terhadap subjek orang lain yang sedang mengalami delusi itu. Dan ini tidak mudah membongkar seperti itu. Dan ini adalah sebentuk kritik baru yang disebut juga kritik ideologi. Dari ini, di kemudian hari oleh Habermas ini, refleksi diri psikoanalisnya Sigmund Freud ini kemudian dipadukan dengan teori emansipasinya Karl Marx yang orientasinya adalah perjuangan kelas di sini. Jadi teori Sigmund Freud itu kan masih sekedar kepada diri dan pasien, analisis pasien. Tapi analisis terhadap pasien delusi ini kemudian ditarik juga kepada konsep sosial, ideologi sosial yang telah menciptakan kesadaran palsu terhadap satu masyarakat. Jadi digabungkan dengan Marx, kemudian hadirlah yang namanya kepentingan emansipatoris tadi itu. Ini inspirasinya Habermas dalam menghadirkan kepentingan emansipatoris. Ada kritik beberapa filsuf yang sudah disampaikan sebelumnya, terutama Karl Marx, dan psikoanalisisnya Sigmund Freud. Di mana ilmu-ilmu yang biasanya memuat kepentingan emansipatoris ini? Kepentingan emansipatoris ini biasanya ada di ilmu-ilmu kritis, dan ini ilmu baru.
Kalau sebelumnya kan ilmu sosial atau ilmu alam itu sudah ada sejak lama. Nah, kalau ilmu kritis ini ilmu baru yang dihadirkan oleh Habermas beserta madhab teori kritisnya, madhab Frankfurt. Apa itu ilmu-ilmu kritis? Ilmu-ilmu kritis itu adalah ilmu yang menentukan kapan praksis sosial itu kepentingan teknis dan kepentingan praktis, dua sekaligus ya, itu kemudian membeku menjadi ideologi yang menyadarkan masyarakat secara palsu bahwa dirinya tertindas. Membuat masyarakat tidak sadar bahwa dirinya sedang ditindas. Baik itu ilmu alam secara positivisme atau kapitalisme atau semacamnya. Nah, itu ilmu-ilmu kritis itu seperti itu. Ilmu yang menentukan kapan praksis sosial itu membeku menjadi ideologi. Dan dalam sejarah, katanya Habermas, itu yang seperti ini adalah ilmu kritis itu ada, contohnya ada di gagasannya Karl Marx dan Sigmund Freud. Walaupun dua-duanya masih memiliki kekurangan. Sigmund Freud tidak diarahkan kepada praksis sosial. Karl Marx itu sebatas memahami praksis itu hanya kepada kepentingan kerja atau kepentingan teknis. Mengabaikan praksis itu juga sebagai kepentingan praktis. Di praksis dan praktis ini beda ya. Praksis itu mengandung dua hal sekaligus, teknis dan praktis, seperti itu. Kalau praktis itu komunikatif tadi, tindakan komunikatif sebagaimana sudah dijelaskan tadi. Jadi begitu. Ilmu atau kepentingan emansipatoris ini adanya ada di ilmu-ilmu kritis, dan ini sedang dikembangkan pada waktu itu oleh kalangan dari madhab Frankfurt, dalam konteks ini juga Habermas sendiri. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan tentang pertautan kepentingan dan pengetahuan, terutama 3 jenis kepentingan yang dihasilkan oleh Habermas atas refleksinya terhadap pertautan antara kepentingan dan pengetahuan. Untuk referensi lebih lanjut, kalau ingin membaca lebih jauh secara lebih mendalam, bisa baca buku ini, buku Kritik Ideologi Budi Hardiman. Saya membuat video ini inspirasinya dari sana. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.